Oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini gua mau membahas beberapa pertandingan yang gua tonton di weekend kemarin. Ya lebih tepatnya khususnya pertandingan di Liga Inggris sih yang mau gue bahas di konten kali ini sob, yaitu pertandingan. Ada berapa match yang mau gue bahas ya? Ya dua aja lah cukup lah di konten kali ini. Nanti mungkin dipisahkan di konten-konten yang lainnya, yaitu yang pertama Arsenal yang melumpuhkan Nottingham Forest dan Derby Manchester yang apa ya, yang tragis buat Manchester United dan Ruben Amorim. Kita mulai dari mana ya? Derby Manchester dulu mungkin. Oke. Di Derby Manchester ini gua udah lama nggak melihat penampilan bersinarnya Doku bersama Manchester City. Doku yang di marking lumayan bagus oleh Mazraoui, lumayan ketat sehingga dia harus pindah posisi juga untuk memberi assist kepada Foden, dan ya yang di gol pertama Manchester City lebih tepatnya yang kurang waktu itu ya ketika Luke Shaw gampang banget dilewati oleh Doku dan Doku memberikan cutback yang sempat membentur Ugarte terlebih dahulu. Terus ya bolanya mentar lagi ke Dorgu. Si Doku ini mencari celah dan berhasil, dan kembali kan memberikan assist ke Foden. Foden udah lama nggak mencetak gol di Manchester City, dan udah lama kalau nggak salah, dan ya mencetak gol untuk Manchester City secara apa ya, secara emosional gitu untuk Manchester City gitu. Gol kedua ya kejeniusan Doku kembali membuka pergerakan untuk City ini lumayan bagus banget untuk mengepres, untuk bikin pertahanan Manchester United panik. Dicetak golnya oleh Erling Haaland. Ya gol ketiga kesalahan lagi, nggak usah apa ya, nggak usah di press begitu. Pemain Manchester United ini kayak apa ya, minim banget untuk passing, untuk support, untuk pergerakan tanpa bolanya benar-benar jelek banget, benar-benar buruk banget. Ya kita tahu di Manchester United pemain-pemain apa ya, kreatifnya lah lebih tepatnya, banyak yang lebih ada yang cedera kayak Mason Mount kurang fit juga, Cunha cedera. Ya kita tahu kita punya di Manchester United punya Bruno Fernandes untuk melakukan end passing, tetapi untuk melakukan trupas membelah pertahanan, untuk melakukan drop ball silang membelah pertahanan lawan, tetapi Bruno Fernandes kan ditarik gitu. Itu kesalahan Ruben Amorim pertama, apa ya, untuk memainkan Bruno Fernandes di belakang. Walaupun Bruno Fernandes ya udah nggak seefektif 2 tahun musim belakangan terakhir, 2-3 musim belakangan terakhir, 4 musim belakangan terakhir yang dia dimainkan perannya di belakang striker, dimainkan sebagai free roll ya. Sudah semusim setengah, 2 musim drop, jatuh kita tahu. Dan ya Manchester United kayak apa ya, amat ya belum levelnya untuk melawan pemain-pemain dengan defense bagus. Membongkarnya belum ketemu juga, jadi pergerakannya gampang banget untuk dibatasi. Dorgu lagi-lagi Dorgu, gua gregetan banget lihat permainan sosok pemain Manchester United yang satu itu tuh. Banyak banget markingnya kurang suka gua. Terus cara membangun serangannya juga kelihatan lelet. Terus passingnya tujuan drop ball silangnya
nggak bagus ya. Terus kita nggak bisa menilai Benjamin Sesko-nya juga nggak dapat pasukan bola, sekalinya dapat pasukan bola itu offset gitu, itu handball kan menggunakan tangan gitu. Terus yang dia dapat peran syuting dari luar kotak penalti juga kalau nggak salah tuh ya powernya masih sangat kurang dan gampang banget untuk Donnarumma. Ya peluangnya Manchester United udah tahu Manchester United tuh Manchester City defendernya lumayan tinggi gitu, gampang banget untuk mematahkan, gampang banget untuk membaca serangannya Manchester United juga ketika drop ball doang dari kanan, dari sisi kanan, dari sisi kiri. Menurut gue ya nggak efektif banget itu ya jelas kesalahan Ruben Amorim, kesalahan skema juga dari Ruben Amorim. Ya Donnarumma memilih tim yang tepat bergabung dengan Manchester City gitu. Oke, Manchester City ya walaupun Manchester City mainnya juga nggak bagus-bagus amat, tetapi berhasil mencuat, berhasil keluar menjadi pemenang gitu di derby Manchester kali ini, dan skornya ya amat sangat ketara gitu, 3-0 langsung. Oke. Di pertandingan yang 3-0 selanjutnya juga ya Arsenal memanfaatkan momentum Nottingham Forest yang lagi mau bebenah, yang lagi drop, baru pergantian pelatih juga kan, pelatihnya Tottenham Hotspur yang lama tuh. Tapi ya harus diakuin Zubimendi menggantikan peran Declan Rice dengan sangat baik. Dia mencetak gol juga yang kalau gue bahas di konten sebelumnya gue bilang mirip golnya pemain Persija yang baru tuh, cuman ya ritmenya hampir sama, ritmenya mirip-mirip aja gitu. Dapat bola buangan langsung di volley dan bolanya di flag ya. Kalau dari Persija kan di flagnya bola bawah, ini di flagnya bola atas gitu kan. 1-0 untuk Arsenal. Ya gol kedua dicetak oleh striker barunya juga mesti mendapatkan space baru bisa gacor, baru bisa tune in. Si Gyökeres ini masih kesulitan untuk duel untuk dapat bola secara seperti Haaland misalkan, Haaland di 2 musim lalu apalagi gitu kan. Ya terus Madueke dipasangkan di bermain di kanan ya terlihat lebih sangat efektif gitu dibandingkan dia bermain di kiri. Siapa lagi, Zubimendi tampil bagus, Madueke sangat bisa menjadi jaminan Arsenal ketika Saka cedera, walaupun tidak bermain sebagus Saka gitu, belum sebagus Saka. Di sisi kirinya si Eze bermain perdana sebagai starting line up untuk Arsenal, tetapi masih gue lihat masih terlihat kurang gitu daya ledak, kayak dia seharusnya nggak bisa syuting, seharusnya passing, masih dipaksakan untuk syuting gitu. Dia pengen buru-buru mencetak gol juga masih jadi kayak nggak klop penampilannya Eze. Jadi seharusnya syutingnya terlalu lama, dia menahan bola jadi keburu ditutup oleh pertahanannya Nottingham Forest juga. Terus ya pertahanannya Arsenal bagus, terus kan si Gabriel diduetkan sama siapa tuh, dan terus si Timber bermain lumayan bagus juga. Ya Arsenal bisa menjadi contender serius juara di musim ini sob. Oke. Ya selamatlah buat fansnya Arsenal dan fansnya Manchester City. Oke sob, jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola bersama gue Nunuy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Dan gue tunggu kalian semuanya untuk komen tentang pendapat kalian tentang pembahasan gue kali ini. Oke sob, jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Bye bye.